Mahasiswa itu kan biasanya butuh untuk riset di bidang farmasi lah, biologi ataupun kedokteran. Memang langganan kami yang setiap bulan tuh mesti membutuhkan tikus dari kami, mestilah minimal 100 ekor tuh ada. Daerah mana aja nih Mbak Mei yang udah pernah dijangkau dari Webster Banguntapan ini? Ya macam-macam sih Mas. Itu yang pertama tuh ada yang di daerah ini Cilacap. Kemudian Pati juga udah pernah. Terus itu Surabaya, Bandung. Oke, itu kan jauh-jauh ya Mbak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kita sedang berada di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, tepatnya di Webster Banguntapan. Apa itu Webster? Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Mei ini. Nah, jumpa lagi bersama kita di channel Hamzah Nata Bojonegoro, channelnya Cajonegoro. Hamzah Nata Bojonegoro, channelnya Cajonegoro. Terima kasih pada dulur Hamzah Nata Bojonegoro yang telah subscribe, like, dan komen di video ini. Dan semoga video ini nanti akan bisa menginspirasi teman-teman kita semua. Nah, gini Mbak Mei, jadi beberapa saat yang lalu tuh video aku sempat pending yang mengenai bagi inspirasi kepada teman-teman semua. Karena kita sedang menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir di magister ini. Sama ya Mas Hamzah. Nah, kebetulan kita ada kesibukan itu, jadi sempat terhenti sehingga saya kemarin beberapa video itu jeda. Saya membagikan video-video untuk hiburan sebagai selingan. Nah, saya sedang berada di Jogja sehingga bisa ketemu dengan Mbak Mei ini dan berkesempatan untuk mewawancarai Mbak Mei ini di Webster Banguntapan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas lebih banyak mengenai apa yang dilakukan oleh Mbak Mei di Webster Banguntapan. Nah, usahanya sangat unik sekali. Usaha apa itu? Adalah usaha mencit atau tikus yang dibudidayakan untuk keperluan penelitian dan juga pakan reptil. Untuk itu, marilah kita berkenalan dulu dengan Mbak Mei. Mbak Mei mungkin bisa berkenalan dulu. Baik, ya halo teman-teman semua, penikmat channel Hamzah Nata Bojonegoro. Ya, perkenalkan nama saya Mei Reni Cahyawati dan biasa dipanggil Mei ya, khususnya oleh teman-teman saya dan Mas Hamzah juga. Ya, saat ini saya wirausaha di bidang tikus penelitian dan mencit. Kebetulan saya juga selain berwirausaha juga ini kuliah juga di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta bersama Mas Hamzah juga. Kebetulan kita teman seangkatan ya Mas ya, gitu. Ya, kalau usaha saya ini kebetulan namanya adalah Webster Banguntapan. Untuk lokasinya sendiri di Yogyakarta di Perumahan Pemda DIY nomor 28 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Seperti itu Mas Hamzah. Nah, usaha mencit atau tikus penelitian ini tentunya sangat unik dan menarik karena mungkin belum banyak orang-orang yang mengusahakan bidang ini, bidang tikus ini. Nah, sebenarnya Mbak Mei, pasar yang banyak digunakan untuk Mbak Mei ini memasarkan dari hasil budidaya tikus ini kemana aja sih Mbak Mei? Oh gitu ya. Pasarnya itu sebenarnya sih luas ya Mas ya. Yang pertama itu bisa di mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Nah, mahasiswa itu kan biasanya butuh untuk riset di bidang farmasi lah, biologi ataupun kedokteran. Kemudian di mahasiswa yang melakukan praktikum kan juga mungkin melakukan pembedahan organ-organ, mungkin membutuhkan tikus juga ya. Membutuhkan tikus, nah betul. Itu ya. Terus yang ketiga itu bisa ke ini pecinta reptil lah, yang mereka suka melihara ular lah. Terus kemudian apa tuh burung hantu juga ternyata makannya reptil juga, mohon maaf, makannya tikus maksudnya ya, gitu. Nah, itu juga membutuhkan mencit. Nah, kalau untuk saat ini memang kebetulan karena COVID juga ya Mas Hamzah ya. Nah, itu tuh memang lebih banyak ke ini reptilnya. Karena mungkin dari perguruan tinggi sendiri kan juga terkendala aktivitas ini kan dibatasi kan di perguruan tinggi. Jadi untuk saat ini pun agak menurun dari segi mahasiswa kayak gitu. Jadi saat ini lebih banyak digunakan untuk pakan reptil ya, ya betul sekali. Dibandingkan untuk penelitian karena di perguruan tinggi sendiri
banyak aktivitas yang terhenti ya karena COVID. Jadi di sini tentunya ada perbedaan ya Mbak Mei antara pemasaran sebelum COVID dan setelah COVID-19. Jelas ada Mas Hamzah. Oke, bisa dijelaskan Mbak perbedaannya seperti apa? Kalau ini kan alhamdulillah udah dibuka ya semuanya akses transportasi. Dulu ya waktu masih benar-benar ditutup itu sampai kita pun untuk kirim ke luar Jogja pun kesusahan. Akses kereta nggak bisa, bis nggak bisa, terus travel juga nggak bisa. Akhirnya pun kita hanya melayani pembelian lokal aja kayak gitu. Nah, untuk pembeliannya itu nanti kita bisa melalui COD atau kalau di wilayah Jogja ya Mas ya dan teman-teman semua itu bisa melalui COD. Jadi kita janjian lah kita mau ketemu di mana, kita mau beli tikus itu bisa. Atau juga bisa kalau misalnya dalam jumlah banyak sampai ratusan gitu kita antar lah langsung ke konsumen gitu. Contohnya aja di Paste, di Pasar Hewan di Yogyakarta itu kan memang langganan kami yang setiap bulan tuh mesti membutuhkan tikus dari kami mestilah minimal 100 ekor tuh ada. Karena di sana kan ini ya banyak hewan-hewan yang butuh pakan tikus ya. Nah, itu mesti kita antarkan lah sampai Paste itu. Ya, gitu. Nah, Mbak Mei, ini pada awalnya tuh seperti apa ya? Kok bisa punya ide yang out of the box dan unik memelihara tikus? Seperti apa ini? Oh gitu. Cerita surat gitu ya Mas ya? Iya boleh. Gitu. Jadi kan waktu itu kan saya ini juga waktu S1 kan ada namanya praktikum ya, praktikum lah. Salah satu praktikum lah. Nah itu tuh kita melihara mencit itu sekitar waktunya 3 bulan. Nah 3 bulan. Dan untuk saat itu kan kita bingung ya keberlanjutannya gimana. Kan kita udah nggak melihara itu lagi, hanya diambil datanya. Praktikumnya udah selesai. Ya betul sekali Mas. Nah itu kita jual lah, kita jual. Loh keuntungnya lumayan toh ini. Nah waktu itu dijual dengan harga berapa? Wah kalau aku zaman dulu ya Mas itu cuma 3.000 per ekor Mas. Tapi itu udah untung ya? Udah untung. Nah kenapa untungnya tuh gini Mas, jadi itu untuk kebutuhan peliharaan mencit kan hanya butuh pakan ya, pakannya dan itu pun yang dibutuhkan sedikit, kita menggunakan pakan ayam. Yang bisa dibeli. Ya, dan untuk minumnya sendiri itu ya biasa minum air biasa kayak gitu kan, itu diberikan secara ad libitum atau nggak terbatas lah. Nah itu kan pemeliharaannya pun cukup gampang, nggak ada biaya untuk kesehatan pun nggak ada, yang penting dijaga kebersihannya juga, karena kan juga bau kan dari kotorannya si tikus. Takutnya juga malah nanti nggak baik untuk lingkungan juga. Nah itu kita biasanya bersihkan setiap 2 hari sekali. Waktu praktikum itu seperti itu. Jadi, waktu praktikum itu tikus yang dipelihara jenis apa Mbak Mei? Kalau untuk yang dipelihara itu, ya pokoknya warnanya putih sih. Waktu itu memang kita nggak menentukan strain apa. Strainnya apa? Jadi asal ya waktu itu. Tapi sekarang yang dipelihara jenis apa aja Mbak Mei? Oh ya, kalau yang di Webster ini, di usaha saya ini ada 2 jenis mencit ya teman-teman semua. Yang satu mencit galur DDY, kemudian warnanya putih-putih itu yang biasa lumrah lah dilihat oleh teman-teman semua. Terus yang satu itu mencit yang warnanya coklat atau fancy lah. Itu warnanya itu ada yang coklat, terus ada yang kayak polkadot gitu juga ada. Terus abu-abu juga ada, hitam juga ada gitu. Terus yang satunya itu jenis tikus penelitian atau yang sering disebut juga red. Nah, kita galurnya Spraguedauli gitu, Mas. Berarti ada 3 strain tikus di sini ya, Mbak? Ya, betul sekali. Kalau boleh tahu itu nama nantinya apa aja, Mbak Mei? Kalau yang DDY itu Dutch Democratic Yokohama. Itu jenisnya mencit kan musculus ya. Kalau yang Jepang itu memang strainnya fancy. Strain fancy. Terus yang ketiga itu red atau Ratus novergicus nama latinnya. Itu galurnya Spraguedauli. Jadi ada 3 jenis yang mana 3 itu ada perbedaan untuk peruntukannya ya, untuk penelitian dan juga untuk pakan reptil. Betul sekali. Nah, perbedaan harganya untuk pakan reptil sama untuk penelitian itu seperti apa Mbak bedanya? Oh ya, jadi kalau untuk penelitian itu ya saya jelaskan dulu ya teman-teman. Jadi kalau untuk penelitian itu kan memang ini kita berikan yang terbaik. Jadi di Webster itu di usaha kami itu kita adalah namanya buku recording, yaitu buku pencatatan ternak lah. Di situ di buku itu ada data pejantannya, indukannya sama keturunan yang dihasilkan. Nah itu nanti kan dari keturunan itu kan kita tahu nih, oh dari induk ini keturunannya jumlahnya berapa ekor. Karena secara umum ya itu kan hasil yang dianakan per indukan melahirkan itu kan 6-12 ekor. Nah ketika yang kita lihat bobotnya gede-gede, terus jumlah anaknya banyak, itu kita usahakan sebagai bibit atau replacement atau yang ini nanti kalau kasarannya sih untuk yang penelitian lah, pokoknya bagus-bagus itu penelitian. Nah yang sebagai contoh misalnya ini ada yang wah ini kok
apa jumlah anak yang dilahirin cuma sedikit nih, misalnya satu induk tuh kurang produktif kayak gitu ya, itu nanti ke reptil. Ibaratnya itu yang diafkir nanti akan digunakan untuk pakan reptil. Iya, itu juga bisa, yang diafkir juga bisa, yang kira-kira udah nggak bisa berproduksi dengan baik kayak gitu. Nah, Mbak Mei, kira-kira yang dijual di sini itu tikus yang usia berapa aja sih, Mbak Mei? Oh ya, kalau yang dijual di sini itu macam-macam sih Mas Hamzah ya. Jadi usia bayi yang masih merah-merah itu sebenarnya itu biasanya untuk apa, Mbak? Itu juga untuk pakan ular sih, Mas. Oh, kenapa ular kok nggak makan yang besar? Biasanya ular kan makan yang besar-besar. Oh iya, itu soalnya ada yang ular yang kecil, mungkin baby. Oh, baby snake kali ya? Mungkin baby snake saya juga belum pernah melihatnya, Mas. Tapi katanya untuk pakan ular ya? Pakan ular, gitu. Terus jenis apa lagi, Mbak? Ukuran berapa lagi? Oh iya, terus ukuran small itu nanti bobotnya sekitar 10-15 gram. Terus kemudian ukuran medium itu lebih dari 15 gram. Kemudian yang gede itu yang sebagai indukan atau bibit nanti sekitar 20-25 gram. Jadi harganya berbeda, Mbak, dari masing-masing itu berapa saja, Mbak? Oh ya, berbeda sih, Mas. Kalau misalnya untuk penelitian memang kita secara global tuh 15.000 per ekor. Itu untuk ukuran apapun 15.000 per ekor. Kemudian untuk yang Untuk yang kebutuhan reptil, terus pakan burung hantu, kan memang burung hantu juga makan tikus juga kan ya, Mas ya. Itu untuk kita kasih standar nih. Jadi kalau untuk yang small tadi harganya sekitar 3.500 per ekor. Terus kalau yang medium sekitar 4.000 per ekor. Kemudian yang ukuran big itu nanti sebagai indukan juga, itu nanti kita harganya 10.000 per ekor. Nah, Mbak Mei, berbicara mengenai pakan yang digunakan untuk tikus atau mencit ini, sebenarnya per hari satu ekor tikus itu menghasilkan pakan berapa gram? Pakan berapa? Maksudnya kebutuhan pakannya gitu kan, Mas? Kebutuhan pakannya, betul. Gitu. Ya, untuk saat ini ya, Mas ya, kan tikus saya ini sekitar kalau 200 ekor ada. Nah, itu kita biasanya menggunakan pakan ayam itu yang bentuknya kerambel itu. Nah, kita biasanya butuh pakan sehari 1 kilo. Satu hari 1 kilo untuk 200 ekor. Satu hari 1 kilo. 200 ekor biasanya, kalau berarti 1 bulan habis sekitar 30 kilo. Iya, sekitar 30 kilo itu habis berapa uang, Mbak Mei? Berarti hitung aja kalau ini mau 1 kilo berapa harganya? 1 kilo ya? 1 kilo sekitar 8.000 per ekor. 8.000 berarti 1 bulan sekitar berapa itu ya? 8.000 dikali 30. 240.000. Nah, sedangkan per bulan itu mampu menjual sampai berapa ekor, Mbak Umi? Kalau untuk saat ini ya kan masa pandemi juga, itu biasanya sekitar nggak sampai 200, paling 100 sampai 150 ekor sih, Mas. 100 sampai 150 ekor penjualan. Itu untuk reptil dan penelitian ya? Iya. Kalau sebelum COVID berapa, Mbak, penjualannya? Lebih sih, kalau dari 200 ekor tuh lebih. Lebih dari 200. Nah, berarti usaha mencit ini termasuk usaha yang terdampak COVID-19. Lumayan, Mas. Nah, ini nama usahanya itu Webster nih, Webster Bangun Tapan. Itu kenapa kok dikasih nama Webster? Kalau Bangun Tapan kan memang lokasinya ya. Kalau Webster, kenapa saya kasih nama Webster itu juga sebenarnya ini dulu saya bareng-bareng ya, Mas ya. Nah, itu tuh yang ide mencetus tuh malah bukan saya sebenarnya. Meskipun saya itu pemiliknya, cuman kayak teman saya tuh Webster tuh salah satu jenis tikus gitu loh. Saya malah sebenarnya belum tahu kok itu ternyata jenis tikus. Nah, saya itu kan memang yang pencetus ide mencit itu. Tapi kan waktu itu kan kita sebelumnya tuh malah nggak ada nama lah usaha kita tuh apa tuh nggak ada. Cuman karena kita tuh kebetulan dapat investasi nih, investor lah, dana dari kementerian. Nah, itu kita jadi terpikirkan, oh aku mau buat nama ini sih, usahanya ini kayak gitu. Nah, itu malah yang mencetus tuh teman saya. Nah, kebetulan ya itu sih latar belakangnya itu aja. Kalau untuk kenapa pilih Websternya lebih jauh, saya malah kurang tahu sih sebenarnya gitu. Jadi ini kan program dari kementerian ya, Mbak, awalnya. Kementerian Pertanian. Mengikuti ini ya, Mbak ya. Program untuk pemberian modal mungkin. Iya, PWMP namanya. PWMP, oke. Jadi ini salah satu program PWMP yang diwujudkan sampai sekarang masih berjalan. Masih berjalan. Nah, ini berarti modalnya dapat dari kementerian apa, Mbak, itu? Pertanian. Itu dapat modal berapa sih, Mbak? Oh ya, sebutin ya. Ya, sekitar 35 juta. Oke. Dan yang paling penting itu adalah dari program PWMP itu ternyata sampai sekarang
usahanya masih berjalan. Artinya masih ada keberlanjutan, tidak berhenti setelah mendapatkan dana saja. Ya, betul sekali. Nah, Mbak Mei, ini kan pemasarannya tadi ada yang untuk penelitian, kemudian ada yang untuk pakan reptil. Daerah mana aja nih Mbak Mei yang udah pernah dijangkau dari Webster Banguntapan ini? Ya, macam-macam sih Mas. Itu yang pertama tuh ada yang di daerah ini, nyebutnya Cilacap. Kemudian Pati juga udah pernah. Terus itu Surabaya. Terus mana ya itu? Saya agak lupa. Aduh, mana itu Mas? Jawa Barat itu? Bandung. Oke. Itu kan jauh-jauh ya Mbak. Cilacap, Bandung. Sedangkan kita di sini posisinya di Yogyakarta. Itu pengirimannya lewat apa Mbak Mei? Kalau jadi bisa dijangkau jalur kereta, biasanya kita memilih kereta. Karena jujur kan maksudnya kita kan juga mengenakkan pelanggan ya. Kan kalau pakai kereta itu kan lebih murah untuk biaya transportnya dibandingkan kita menggunakan travel ataupun bis. Jadi kalau misalnya untuk kereta, bisa jalur kereta ya kita lewatkan kereta. Tapi kalau terpaksanya ini nggak ada jalur untuk kereta, kita harusnya pakai travel. Pakai travel, dan itu pasti lebih mahal. Nah, biasanya Mbak Mei ini melakukan promosi-promosi biar bisa dikenal di daerah lain, itu lewat apa aja Mbak Mei? Gitu. Ya teman-teman nanti bisa ya follow di IG Webster Banguntapan ya. Itu di situ tuh ada produk-produk yang kami jual, terus profil usaha kami itu juga ada. Nanti kepoin aja di Instagram, itu bantu ya. Boleh. Sip. Nah, biasanya Mbak Mei ini kalau melakukan penjualan itu bisa konsumen itu membelinya dengan cara order lewat apa Mbak Mei biasanya? Gitu. Jadi kan kita memang ada namanya IG tadi ya, Webster Banguntapan tadi itu bisa DM IG itu, IG di Webster Banguntapan, bisa juga di IG itu kan ada kontak nomor HP saya. Nah, itu bisa langsung WA saya pun bisa. Bisa. Iya. Nah, di sini populasinya udah 200 ekor ya Mbak Mei? Udah 200. Ini kan tiap bulan dijual lagi. Itu bagaimana sih mempertahankan populasinya itu? Apakah memang yang dijual itu anakannya, atau yang 200 ekor itu memang semuanya indukan, atau seperti apa Mbak Mei? Kalau 200 ekor itu ini udah global Mas Hamzah, udah semuanya. Jadi kita tuh mempertahankannya gini, misalnya ya kita banyak nih butuhin bibit kayak gitu ya, mereka butuh 50 ekor misalnya. Nah, kita pokoknya tuh ada kayak stok yang nggak boleh dijual, ini khusus untuk bibit. Jadi si tikus-tikusnya itu tetap berproduksi, jangan sampai kita tuh kayak kehabisan stok. Betul. Itu strateginya. Ada stok yang tidak boleh dijual berapa ekor? Sekitar berapa ya? 50 ekor ada sih Mas. Jadi kan kita dalam satu bak itu kan satu jantan ngawinin 4 betina. Nah, itu memang kita ada sekitar 10 bak kotak itu kita nggak jual, soalnya untuk untuk berproduksi juga sih Mas. Kalau kita jual semua gimana? Jadi kandangnya itu berbentuk kotak-kotak gitu ya Mbak Mei? Kotak-kotak. Dan satu kotak itu yang untuk indukan ada berapa ekor? Untuk induknya ada 4. Induknya 4. Jantannya satu. Ya. Jadi setiap satu kotak itu ada 5 ekor. 5 ekor. Satu jantan dan 4 betina. Gitu. Nah, kalau dia udah mulai bunting dan melahirkan, apakah nanti dipisahkan atau tetap di kandang itu Mbak Mei? Dipisahkan Mas Hamzah. Dipisahkan. Soalnya ini Mas Hamzah, kalau kita nggak pisahkan, itu nanti kalau induknya sih mesti ya menyayangi lah kayak gitu. Nah, yang induk-induk yang lain atau jantan itu nanti makan anaknya itu. Jadi gitu teman-teman, ternyata usaha tikus atau mencit ya Mbak Mei. Mencit ini sangat prospektif karena pasarnya itu untuk teman-teman kita yang ada di kampus untuk penelitian, ataupun juga untuk kawan-kawan kita yang memelihara reptil atau hewan-hewan yang memakan tikus. Jadi sangat banyak sekali, mungkin kedepannya bisa lebih banyak kota lagi dijangkau dengan berbagai macam metode promosi. Dan mungkin melalui video ini nanti akan banyak teman-teman kita yang tahu ternyata di Jogja ini ada loh yang jual tikus untuk penelitian. Betul sekali. Jadi berapapun jumlahnya bisa ya Mbak Mei dipenuhi. Insya Allah Apalagi bisa. Kalau mungkin pesannya jauh-jauh hari, mungkin bisa diprioritaskan. Bisa disiapkan dulu untuk strainnya apa, kemudian jumlahnya berapa. Betul sekali Mas Hamzah, betul sekali. Nah Mbak Mei, kalau kota paling jauh itu kira-kira mana ya? Bandung ya tadi ya Mbak Mei? Bandung. Pati juga sebenarnya jauh sih, tapi Bandung mungkin ya. Kalau Bandung itu kemarin pesan berapa ekor? Sekitar berapa ya? Udah agak lama sih itu Mas, tuh sebelum pandemi. Berarti berapa ya?
kalau nggak salah 50 ekor sih Mas. Oke. Udah agak lama itu. Itu mereka untuk pakan atau untuk penelitian katanya Mbak? Mereka dipelihara sendiri, jadi mereka mengembangkan gitu. Oh, gitu. jadi ternyata banyak juga teman-teman kita yang membeli dari Webster Banguntapan ini untuk dipelihara di kotanya untuk dibudidayakan sendiri. Iya, soalnya mereka tuh, saya kan juga tanya mereka tuh kayak kok kayaknya tuh mending ya, maksudnya itu lumayan lah hasilnya tuh daripada usaha yang usaha ternak lainnya yang kebutuhan pakannya pun cukup banyak, terus yang untuk hasilnya tuh kadang tuh malah rugi, terus pemeliharaannya juga cukup sulit. Kalau tikus atau mencit itu kan pemeliharaannya cukup gampang dan kebanyakan itu atau mayoritas tuh jarang lah mereka mati gitu. Kecuali mereka tuh apa memang udah tua, pertama kondisi udah tua, terus ya itu tadi anak-anaknya itu mungkin apa induknya tuh melahirkan gitu ya. Nah, kita lupa lah memisahkan. Jadi kan kayak harusnya kan kita yang apa ya, telaten lah bahasa Jawanya. Itu oh ini tuh bunting ya, harus kita segera pisah. Nah, itu kadang tuh peternak itu karena mungkin terlalu banyak populasinya ya. Nah, terus mereka tuh lupa lah untuk mengidentifikasi. Jadi anak-anaknya itu dimakan oleh tikus yang lain gitu. Karena di kota itu kan ada induk yang lain. Ya, betul. Nah, Mbak Mei, berbicara mengenai pakan, biasanya pemberian pakan untuk tikus-tikus ini berapa kali sehari dan jamnya jam berapa aja sih Mbak Mei? Oh ya, kalau untuk pemberian pakannya 2 kali Mas Hamzah. 2 kali? 2 kali. Jadi kalau pagi itu sekitar jam sebelum saya berangkat ya. Paling sekitar jam setengah 6 pagi. Setengah 6 pagi, terus kalau sore itu nanti sekitar jam 4. Sore jam 4, jadi 2 kali. 2 kali. Kalau minum tersedia secara terus-menerus. Terus-menerus. Nah, ini info buat kalian semua dulur Hamzah Nata Bojonegoro. Jadi Mbak Mei ini adalah seorang pengusaha tikus, atau pembudidaya tikus untuk penelitian dan juga pakan reptil. Tapi selain itu, Mbak Mei ini juga seorang mahasiswi magister di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Jadi tentunya sangat luar biasa sekali, sosok yang inspiratif. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua yang mungkin masih bingung untuk biasanya nih teman-teman yang mungkin ingin lanjut kuliahnya Mbak Mei, kemudian bingung biayanya dari mana. Kalau saya kan dibiayai pemerintah ya. Kalau Mbak Mei ini keren sekali memenuhi biayanya sendiri Mbak Mei dari hasil Webster ini, itu sangat luar biasa. Nah Mbak Mei, karena Mbak Mei ini kesibukannya selain usaha juga kuliah, itu bagaimana Mbak Mei membagi waktunya? Membagi waktunya. Sebenarnya kalau untuk promosi gitu kan memang lebih mudah ya, maksudnya kan bisa lah lewat medsos gitu bisa. Kalau kuliah kan karena online sih lebih nyaman ya sekarang ya. Jadi membagi waktunya sih kalau untuk khususnya untuk penjualan itu, penjualan tikus gitu kan untuk kayak apa ya, jasa pelayanan apa pengiriman gitu Mas Hamzah, itu kan untuk pengiriman itu bisa sampai malam. Biasanya saya lakukan setelah sekitar jam 4. Jadi malah malamnya itu saya bergerilya ya ke tempat-tempat yang jasa pengiriman itu. Gitu. Tapi kalau untuk apa COD gitu, ya gitu malam-malam juga. Jadi memang konsumen tuh rata-rata tuh menyesuaikan kita. Kebetulan konsumen juga bekerja, mayoritas juga bekerja. Jadi malah cenderung untuk COD lah pembelian tuh lebih ke malam. Gitu Mas. Atau bisa langsung datang ke Webster. Di tempat saya kan juga ada ada keluarga saya. Ketika pembelian pun juga bisa langsung dilayani seperti itu. Nah bagi teman-teman nih yang ingin konsultasi mengenai tikus yang akan digunakan untuk penelitian, bisa langsung ke Webster Banguntapan, kunjungi Instagramnya atau kontak WA. Berapa nomornya Mbak Mei? Di 0896 7187 9749. Nah dari situ mungkin teman-teman bisa konsultasi juga mengenai tikus yang digunakan itu apa, kemudian strain-nya apa, dan juga mungkin buat teman-teman yang ingin datang langsung ke Webster Banguntapan ini Mbak Mei sangat terbuka, bisa langsung datang ke sini untuk melihat kondisi tikus-tikusnya yang sangat sehat itu seperti apa. Mungkin itu yang bisa kita bagikan untuk dulur Hamzah Nata Bojonegoro dimanapun kalian berada. Semoga kisah yang dibagikan oleh Mbak Mei ini bisa menginspirasi kawan-kawan dan dulur-dulur Hamzah Nata dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan komen di video ini, serta share ke banyak teman kalian agar semakin banyak teman-teman kalian yang terinspirasi dari video kita kali ini. Nah, semoga video ini bermanfaat ya Mbak Mei bagi dulur-dulur Hamzah Nata dimanapun kalian berada.
kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.